Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang grab entry. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Amanda dan Emi Erisna. Pada slide yang pertama, yaitu pada grab. Fungsi dari grab yaitu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan juga hubungan antara objek-objek itu sendiri. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Gambar berikut ini yaitu contoh sebuah graf yang menyatakan pada peta jaringan di jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Di gambar terlihat kumpulan titik yang disebut objek graf dan garis yang menghubungkan objek tersebut. Kemudian pada slide yang kedua, yaitu pada sejarah grab, tentang masalah jembatan Konigsberg pada tahun 1736. Masalah jembatan Konigsberg adalah teka-teki lama yang mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati jembatan 2 kali. Euler berpendapat bahwa tidak ada jalan semacam itu. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan. Namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori grab. Charlson 2017. Kemudian pada slide ketiga, pada definisi grab. Grab G yaitu disebutkan pada huruf V dan E, yang dalam hal ini yaitu V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, ialah V1, V2, dan seterusnya Vn. Dan E adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul, ialah E1, E2, dan seterusnya En. Kemudian jenis-jenis grab berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu grab. Maka grab digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu 1 grab sederhana atau simple grab, ialah grab yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan grab sederhana. Yang kedua, grab tak sederhana atau unsimple grab, ialah grab yang mengandung sisi ganda atau gelang, yang dinamakan grab tak sederhana atau unsimple grab. Kemudian pada slide keempat, masih dengan jenis-jenis grab berdasarkan jumlah simpul pada suatu grab. Maka secara umum grab dapat digolongkan kepada 2 jenis. Yang pertama, grab berhingga, ialah grab yang jumlah simpulnya n berhingga. Kemudian grab tak terhingga atau unlimited grab adalah grab yang jumlah simpulnya n tak terhingga. Banyaknya disebut grab tak berhingga pada orientasi arah pada sisi. Jadi secara umum grab dibedakan atas 2 jenis grab. Yang pertama, grab tak berarah, ialah grab yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua, grab berarah, yaitu grab yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Kemudian slide selanjutnya masih dengan jenis-jenis grab
ROS99. Jenis yang pertama ada grep sederhana. Jenis yang kedua ada grep ganda. Jenis yang ketiga ada grep semu. Jenis yang keempat ada grep berarah. Dan jenis yang terakhir ada grep ganda berarah. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada beberapa grep sederhana khusus. Yang pertama ada grep lengkap, yaitu grep sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Yang kedua, grep lingkaran, yaitu grep yang simpul derajatnya 2. Yang ketiga, grep teratur, yaitu grep yang simpulnya mempunyai derajat yang sama. Dan grep bipartite adalah grep yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Amanda. Kemudian 2. Tree atau teori grafik. Dalam teori graf, tree adalah graf tak berarah, di mana dua simpul terhubung tepat satu jalur. Tree juga disebut graf tak berarah asiklik terhubung. Istilah tree diciptakan pada tahun 1857 oleh matematikawan Inggris, yaitu Arthur Taylor. Tree juga merupakan kumpulan not yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur pohon adalah suatu cara mempresentasikan suatu struktur hierarki one-to-many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan not-not dari atas ke bawah, suatu struktur data yang tidak linier menggambarkan hubungan yang hierarki one-to-many dan tidak linier antara elemen-elemen. Tree adalah sebuah grafik di antara G yang memenuhi salah satu kondisi yang setara. G adalah terhubung dan asiklik atau tidak mengandung siklus. G adalah asiklik dan siklus sederhana terbentuk jika ada tepi yang ditambahkan ke G. G terhubung, tapi akan menjadi terputus jika ada tepi tunggal yang dihapus dari G. G terhubung dan tiga simpul lengkap grep K bukan minor dari G. Setiap dua simpul di G dapat dihubungkan dengan jalur sederhana yang unik. Jika G memiliki banyak simpul berhingga, katakan N di antaranya, maka pernyataan di atas juga ekuivalen dengan salah satu kondisi berikut. G terhubung dan memiliki N kurang 1 sisi. G terhubung dan setiap subgraf dari G termasuk setidaknya satu titik dengan 0 atau satu ujungnya insiden. Artinya, G terhubung dan satu merosot. G tidak memiliki siklus sederhana dan memiliki N kurang 1 sisi. Selanjutnya, sebuah forest adalah sebuah grafik yang diarahkan ke setiap dua simpul yang dihubungkan oleh paling banyak satu jalur, atau ekuivalen sebuah grafik diarahkan asiklik. Dengan kata lain, forest adalah grafik asiklik yang tidak berarah. Forest adalah grafik yang tidak berarah yang semua komponennya terhubung adalah tree. Grafiknya terdiri dari persatuan tree yang terputus-putus. Dalam teori graf order 0 atau graf tanpa simpul umumnya tidak dianggap sebagai sebuah tree. Ketika ia terhubung secara hampa sebagai sebuah graf, atau dua simpul manapun dapat dihubungkan dengan sebuah jalur, akan tetapi ini dapat dianggap sebagai forest yang terdiri dari tree 0. Sebuah titik internal adalah titik dari tingkat setidaknya 2. Demikian pula titik eksternal atau titik terluar
dari simpul terminal atau daun. Itu disebut sebagai simpul dari tingkat pertama. Sebagai contoh, grafik order 0 atau Flores yang terdiri dari tree 0, satu tree, dan grafik tanpa tepi adalah contoh dari Flores. Karena untuk setiap tree V kurang I sama dengan 1, kita dapat dengan mudah menghitung jumlah tree yang ada di dalam Flores dengan mengurangkan selisih antara total simpul dan tepi total dengan cara TV kurang TI sama dengan jumlah tree di Flores. Sebuah polytree atau tree berarah atau jaringan terhubung tunggal adalah grafik asiklik terarah DAG. Yang grafik tidak berarah yang mendasarinya adalah sebuah tree. Dengan kata lain, jika kita mengganti tepi terarahnya dengan tepi yang tidak berarah, maka kita akan mendapatkan grafik tidak berarah yang terhubung dengan ansiklik. Sebuah polyflores atau flores berarah adalah grafik asiklik diarahkan yang mendasari grafik diarahkan adalah flores. Dengan kata lain, jika kita mengganti tepi terarahnya dengan tepi tidak terarah, kita akan mendapatkan grafik tidak terarah yang bersifat asiklik. Selanjutnya, jenis-jenis tree. Yang pertama, tree berakar, 2 tree yang dipesan, 3 tree berlabel, 4 tree tanpa label, dan 5 binary tree. Adapun perbedaan graph dengan tree adalah sebagai berikut. Pada tree tidak terdapat sikel, sedangkan pada graph tidak memiliki root. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.